Dalam materi metabolisme dan sintesis protein ini, terlebih dahulu kita harus mengenal pengertian dari metabolisme dan juga kelompok-kelompoknya. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai metabolisme. Ya. Metabolisme ini dibagi menjadi dua jenis ya. Sebelumnya, metabolisme itu merupakan berbagai rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Nah, misalnya di dalam tubuh kita itu mulai dari proses pernapasan, pencernaan, ya mekanisme gerak dan sebagainya, seluruh aktivitas tubuh kita itu menggunakan reaksi kimia. Ya, karena makanan yang kita gunakan itu menjadi sumber energi yang berupa energi kimia. Nah, pengolahannya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan mekanisme metabolisme. Ya, ada zat yang dibentuk, ada juga zat yang dipecahkan. Nah, dalam metabolisme ini dengan demikian dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada reaksi pemecahan atau disebut dengan katabolisme. Ya, tadinya zat kimianya itu berbentuk bongkahan yang besar ya, kemudian dipecah-pecahkan sehingga menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, ini disebut katabolisme ya. Jadi metabolisme yang menghancurkan ya. Dan yang kedua yaitu adalah anabolisme. Anabolisme ini merupakan reaksi yang menyatukan ya pecahan-pecahan zat kimia tersebut menjadi satu bentuk yang lebih kompleks ya atau lebih lengkap atau lebih besar ya. Nah, jadi ada dua jenis metabolisme dalam makhluk hidup atau dalam tubuh manusia. Nah, kemudian kita juga harus mengenal ya satu jenis zat ya yang bernama enzim. Nah, enzim ini sangat berperan penting dalam proses metabolisme, baik itu dalam katabolisme maupun dalam anabolisme. Nah, apa itu enzim? Ya, enzim itu merupakan zat juga ya yang terbentuk dari protein. Ya, pembangun utamanya itu adalah protein. Ya. Nah, enzim itu adalah komponen utamanya protein yang berperan untuk mempercepat ya, mempercepat apa? Mempercepat reaksi. Nah, mempercepat reaksi apa? Baik itu reaksi katabolisme maupun mempercepat reaksi anabolisme. Ya. Jadi kalau misalnya suatu zat ya tanpa menggunakan enzim mau dipecahkan. Nah, maka dalam proses katabolismenya tanpa enzim itu bisa membutuhkan waktu 10 menit ya sampai makanan itu hancur. Nah, tetapi dengan menggunakan enzim ya yang berperan dalam satu proses spesifik tersebut ya, maka proses katabolisme ini bisa jadi lebih cepat, misalnya jadi 1 menit, misalnya jadi 30 detik, itu dengan bantuan enzim. Nah, jadi ini fungsi enzim ya untuk mempercepat. Dan sifat kerjanya itu, enzim itu spesifik. Ya, spesifik. Jadi dalam tubuh kita itu katabolisme ada banyak ya. Misalnya memecah karbohidrat, asam amilum ya. Misalnya amilum ya, mau dipecah. Kemudian katabolisme untuk memecah apalagi misalnya asam amino ya. Ingin memecah gliserol gitu. Nah, ini enzimnya itu berbeda-beda. Jadi setiap proses itu enzimnya berbeda ya. Sehingga enzim ini fokus dalam satu tugas tertentu. Ya, jadi enzim itu hanya merubah ya satu jenis zat atau spesifik pada satu tugas tertentu. Nah, itu sifat enzim ya. Nah, kemudian apa saja bagian yang ada dalam enzim ya. Nah,
Bagian yang ada di dalam enzim ya, itu yang pertama ada yang dikenal dengan bagian protein tadi ya. Bagian protein ya, pada enzim itu disebut apoenzim ya. Sedangkan bagian non proteinnya ya, warnanya beda. Bagian non protein itu disebut dengan kofaktor ya, disebut dengan kofaktor. Nah, kemudian kalau kofaktor ini bisa dibagi dua lagi ya. Kita ada dua jenis kofaktor. Nah, yang pertama ada kofaktor yang berupa zat organik ya. Kita anorganik dulu ya. Anorganik. Dan yang kedua ada kofaktor yang berupa zat organik. Nah, zat kofaktor yang berupa zat anorganik itu namanya adalah gugus prostetik ya. Sedangkan kofaktor yang berupa zat organik ya, itu namanya koenzim ya. Nah, yang warna putih ini ya, yang berupa bagian protein atau apoenzim dan juga kofaktor atau non protein yang organik. Nah, yang warna putih ya, ini kalau digabungkan ya, apoenzim dan koenzim ini akan menjadi satu bentuk enzim ya, satu bentuk enzim lengkap yang disebut sebagai holoenzim ya. Nah, di sini sudah ada gambaran ya bagaimana enzim bekerja ya. Tidak selalu lancar. Jadi ada juga penghambatnya atau inhibitor ya. Nah, ada dua jenis inhibitor. Baik, penghambat ya. Ada dua jenis inhibitor. Inhibitor. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Kompetitif. Nah, contohnya adalah pada gambar ini. Jadi inhibitor kompetitif itu ya bentuknya menyerupai substrat atau zat yang akan diprosesnya. Nah, di sini substratnya ini ya. Ini substratnya. Bagian bawahnya seperti ini. Ini mirip ya, ini inhibitor. Dia berkompetisi ya, karena kompetitif, dia berkompetisi untuk menempel pada enzim ya. Nah, sehingga ketika yang masuknya inhibitor yang menempel, tidak ada tempat lagi untuk substrat. Nah, ini penghambat jenis pertama. Sedangkan yang kedua ya. Nah, di sini ada inhibitor non kompetitif ya. Itu fungsi cara kerjanya adalah si inhibitor ini akan menempel pada enzim sehingga membentuk atau merubah bentuk enzim tersebut. Nah, contohnya tadinya bentuk enzimnya seperti ini ya. Ini cocok dengan substrat. Tapi gara-gara ada inhibitor non kompetitif ya, dia mengganggu bentuk asli enzim sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Sehingga dia tidak bisa masuk. Nah, mungkin untuk pengenalan sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena ini sudah 10 menit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.